Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN adalah organisasi sayap aman yang bersifat otonom. BPAN berfungsi sebagai wadah berhimpunnya pemuda-pemudi adat Nusantara yang merasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan, dan setujuan. Sebagai wadah kaderisasi dan peningkatan kapasitas pemuda-pemudi adat Nusantara, sebagai wadah untuk menampung, memadukan, menyalurkan, dan memperjuangkan solidaritas dan aspirasi pemuda-pemudi adat Nusantara. Anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah pemuda-pemudi adat yang berusia dari 15 tahun sampai 35 tahun yang berasal dari komunitas masyarakat adat di 7 region Nusantara, Papua, Kepulauan Maluku, Bali Nusra, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera yang menyetujui Statuta Barisan Pemuda Adat Nusantara. BPAN dibentuk sebagai salah satu kesepakatan dalam Jambore Nasional Pemuda Adat Nusantara yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 31 Januari 2012 dan dideklarasikan tanggal 29 Januari 2012 di Curug Nangka, Bogor. Visi Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah generasi muda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat. Untuk mencapai visinya, BPAN memiliki misi sebagai berikut. 1. Memelihara, menjaga, dan melindungi wilayah adat. 2. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri generasi muda masyarakat adat. 3. Membangun kerjasama dan solidaritas antar generasi muda adat. 4. Membentuk kader pemimpin generasi muda adat. 5. Memastikan keterlibatan pemuda-pemudi adat dalam setiap proses pengambilan keputusan. 6. Mendorong kreativitas generasi muda adat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi komunitas. Struktur organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara terdiri dari Pelindung. Pelindung BPAN adalah Sekretaris Jenderal Aman. Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PNBPAN, terdiri dari Dewan Pemuda Adat Nusantara disingkat DPAN. DPAN adalah perutusan anggota BPAN dari 7 region, Papua, Kepulauan Maluku, Bali Nusra, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera yang dipilih dan ditetapkan oleh region yang bersangkutan dalam pertemuan nasional atau nama lain. Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat Ketum BPAN. Untuk melaksanakan penyelenggaraan organisasi, Ketum dibantu oleh tim kerja yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara, Koordinator Komisi 1 Pengorganisasian, Koordinator Komisi 2 Propaganda Media, Advokasi, dan Partisipasi Politik. Sekretariat Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan atau sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pengurus Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PWBPAN. Pengurus wilayah berlokasi di Ibu Kota Provinsi, dipimpin oleh Ketua Wilayah dan dibantu staf-stafnya. Pengurus Daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PDBPAN. Pengurus daerah berlokasi di Ibu Kota Kabupaten, dipimpin oleh Ketua Daerah dan dibantu staf-stafnya. Pengurus Kampung Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PKAM. Pengurus Kampung Barisan Pemuda Adat Nusantara berlokasi di komunitas adat atau kampung, dipimpin oleh Ketua Kampung dan dibantu para staf-stafnya untuk mengawal organisasi di tingkat komunitas atau kampung. Program kerja BPAN 1. Menyelenggarakan pendidikan kritis bagi pemuda adat. 2. Penguatan ekonomi generasi muda yang bertumpu pada potensi dan daya cipta masyarakat adat. 3.
mengelola informasi, dokumentasi, dan diseminasi pengetahuan. 4. Sosialisasi dan konsolidasi masyarakat adat tentang pentingnya menjaga wilayah adat untuk keberlangsungan kehidupan. 5. Pendidikan adat, memperkuat hubungan dengan tetua dan wilayah adat. 6. Pemantauan wilayah adat dan pusat data berbasis awan dan perangkat mobile. 7. Politik, advokasi, dan propaganda media untuk pengakuan dan perlindungan wilayah adat. Barisan Pemuda Adat Nusantara sudah memasuki kepengurusan yang ketiga setelah diadakan Jambore Nasional ketiga tahun 2018 di Kampung Muser, Muara Samu, Pasir, Kalimantan Timur. Di kepengurusan yang ketiga ini, kita fokus memprioritaskan pada perluasan anggota. Kita memprioritaskan perekrutan anggota sebanyak-banyaknya untuk kita semakin banyak bersama-sama terlibat bergerak dalam perjuangan gerakan pulang kampung, dalam perjuangan nasib masyarakat adat yang sampai sejauh ini masih mendapat banyak perlakuan-perlakuan tidak adil dari negara. Kriminalisasi, tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat, RUU masyarakat adat yang sudah 1 dekade belum disahkan, dan banyak hal-hal lain yang sifatnya tidak mengakui dan menghormati kearifan lokal, tidak mengakui dan menghormati kedaulatan, kemandirian, dan martabat masyarakat adat itu sendiri. Karena itu, kita akan semakin memperkuat kampung, memperkuat wilayah adat apabila kita semakin besar, semakin banyak anggota kita, maka beban yang kita hadapi pun akan terasa ringan kita selesaikan. Selain itu, dalam kepengurusan kali ini juga kita memastikan lahirnya kader-kader baru Barisan Pemuda Adat Nusantara yang akan mengemban kepengurusan berikutnya. Kader-kader baru ini tidak hanya secara internal untuk melanjutkan estafet kepengurusan di organisasi ini kelak, tapi juga secara eksternal seperti dalam sebagai kader politik ataupun kader budaya ataupun kader yang lain, yang itu semua berbicara tentang pemuda adat, berbicara tentang masyarakat adat, berbicara tentang masa depan kita bersama. Sehingga di periode kepengurusan kali ini, Barisan Pemuda Adat Nusantara sampai nanti masa periode ini berakhir, kita terus bergerak, kita terus berjuang, kita terus membuka pertemanan, membuka jaringan seluas-luasnya untuk sama-sama mewujudkan visi generasi muda bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat.